Masalah terbesar kini bukan hanya menemukan jalan keluar, melainkan memastikan agar Phantom itu tidak menghancurkan pintu-pintu lain yang masih tersisa. Dari cara Lucia menahan diri sebelumnya, tampak jelas bahwa gadis itu pun menyadari kemungkinan percakapan mereka sedang diawasi. Mungkin makhluk itu masih berada di sekitar sini, bersembunyi di balik bayangan yang menempel di dinding-dinding tua akademi ini. Sarah memahami hal itu tanpa perlu penjelasan lebih jauh. Ia menatap tajam ke arah lorong yang tenggelam dalam kegelapan, lalu memberi perintah tanpa suara kepada para Shadowkin yang mengikutinya sejak awal. Perintah itu sederhana namun mutlak, mencari Phantom yang melarikan diri dan menyerangnya tanpa memberi kesempatan untuk bertindak. Tiga sosok bayangan itu saling berpandangan sejenak, seolah memahami maksud tuannya hingga ke inti terkecil. Dalam sekejap, tubuh mereka terurai menjadi fragmen-fragmen hitam yang menetes seperti kabut cair, kemudian menyebar dengan kecepatan nyaris mustahil ditangkap mata. Dalam hitungan detik, mereka telah lenyap dari pandangan, merembes ke setiap retakan dan celah, menjelajahi lorong-lorong tak berujung yang membentuk jantung Treasure Vault ini. Sarah tahu ia tidak bisa memanggil foreigner baru di tempat ini. Batas antara dunia nyata dan dunia hantu terlalu tebal, dan resonansi sihirnya tak lagi stabil. Yang bisa ia andalkan hanyalah tiga Shadowkin itu, bayangan-bayangan setia yang berhasil menyusup bersamanya sebelum gerbang tertutup. Jumlah mereka memang sedikit, tapi cukup. Dalam ruang yang diselimuti kegelapan seperti ini, kekuatan Little Witch akan mencapai puncaknya. Sementara kabut hitam mulai menghilang ke setiap arah, Lucia berdiri kaku, bahunya sedikit bergetar, seolah ada sesuatu yang berbisik di belakang tengkuknya. Ia tidak tahu apakah itu hanya ilusi atau tanda bahwa makhluk yang mereka buru masih mengintai. Udara di sekitar mereka mendadak lebih berat, seperti ruangan itu menahan napas. Sarah menatap sekeliling, memastikan bayangan-bayangan pengintai telah bergerak sesuai perintah. Di sudut pandangannya, ia sempat melihat sesuatu. Kilasan samar seperti lipatan ruang yang bergetar halus, mungkin pertanda bahwa Phantom itu masih berusaha mengubah struktur tempat ini. Ia menegakkan tubuh, menenangkan pikirannya, lalu berbalik menghadap Lucia yang tampak cemas namun berusaha menyembunyikannya di balik wajah tegas. Saat semuanya siap, Sarah memberi tanda dengan gerakan halus tangannya. Ia mengajak Lucia untuk mulai bergerak, memeriksa ruang-ruang di sekitar sambil menunggu laporan dari para Shadowkin. Dalam pikirannya, ia hanya memiliki satu tujuan sederhana, menemukan jalan keluar sebelum Phantom itu sempat menghancurkan semuanya. Sin kembali menggeser pandangannya, kini tertuju pada sudut dari para Phantom. Di momen itu, Lady Lamentia menghela napas pelan. Baiklah, apa yang sebaiknya kulakukan? Phantom dari Treasure Vault, Star Shrines Garden, perwujudan rasa takut terhadap gadis itu, mengawasi setiap gerak-gerik para penyusup. Vault ini adalah wilayah kekuasaan Lady, dan dari jarak yang cukup jauh pun, ia bisa mengamati keadaan dengan mudah. Selain itu, ada begitu banyak cara untuk menebarkan rasa takut yang bisa ia lakukan. Saya dan Lucia berjalan hati-hati menelusuri Akademi Sihir Zebrudia di malam hari. Di Treasure Vault itu, berbagai area sengaja diciptakan untuk menimbulkan rasa takut. Penjara yang dulu menahan Hugh, koridor-koridor gelap, dan banyak lagi. Namun, bagi mereka berdua, area yang paling efektif adalah replika Akademi Sihir Zebrudia sendiri. Ketika ruang yang sehari-hari terasa akrab berubah menjadi dunia asing, rasa takut pun muncul dengan kuat. Dan saat rasa takut dan ngeri itu terbentuk, simbol ketakutan seperti Lady memperoleh kekuatan nyata, bukan sekadar ilusi. Lady berpikir dalam hati bahwa yang menjadi penghalang pertama adalah saya. Lucia tidak terlalu masalah, ia sudah menunjukkan ketakutan terhadap Lady, target yang bisa dikatakan sempurna. Tapi saya berbeda. Dengan semua makhluk mengerikan yang bisa ia kendalikan, dari dirinya tidak terpancar rasa takut, ngeri, atau penghormatan sedikit pun terhadap Lady. Hugh saja, meski sedikit, masih menunjukkan ketakutan. Tapi saya jauh lebih ekstrim. Meski begitu, Lady tahu sekarang bukan saatnya mengusir saya seorang diri dari Treasure Vault.
Selama ia berada di wilayah ini, ia sudah dianggap sebagai mangsa. Jika lawan lari ketakutan, itu cerita lain. Namun mengusir lawan hanya karena merepotkan sama saja dengan mengakui kekalahan, bahkan menyangkal eksistensi Lady yang hidup untuk menebarkan rasa takut. Seperti monster Diggy yang ketika ditekan Hugh, kehilangan kepercayaan diri dan kekuatannya. Lady tahu jika ia terus mengusir lawan yang menantangnya, lama-kelamaan ia pun bisa kehilangan kekuatan dan menghilang. Namun bagi manusia, rasa takut adalah emosi wajar. Pasti ada sesuatu yang bisa menakutkan bagi saya, dan itu layak dicoba. Membaca pikirannya seperti yang dilakukan pada Hugh bisa menjadi opsi terakhir jika cara-cara lain gagal. Saat ini, saya dan Lucia sedang menapaki lorong lantai 5 gedung penelitian Akademi Sihir Zebrudia. Sebagai permulaan, Lady memunculkan sosok putih berlari di luar jendela. Cara klise ini sudah terbukti menimbulkan ketakutan pada banyak orang. Lucia terhenti seketika, menyadari sosok itu tanpa suara, menahan napasnya. Meski memiliki kekuatan besar dibanding orang biasa yang pernah diculik, ia tetap bisa terguncang. Benar-benar mangsa yang bagus. "Apa?" tanya saya. "Di luar ada sosok manusia," jawab Lucia. Tanpa ragu, saya membuka jendela. Lady menahan napas. Tidak boleh menunjukkan reaksi. Padahal kemampuan observasi Lucia jauh lebih baik dan konsentrasi. Mana material yang ia serap hampir setara. Kenapa reaksi mereka bisa berbeda sejauh ini? Sebagai percobaan, Lady memunculkan sosok wanita berpakaian putih di belakang Lucia. Pipi wanita itu cekung, matanya kosong, menimbulkan kengerian yang nyata. Namun, saya hanya menjejak lantai, menarik bahu Lucia, lalu melompat tinggi sambil menusukkan tongkatnya ke arah fantom itu. "Apa itu?" tanya Lucia. "Bukan apa-apa, hanya serangga," jawab saya datar. Lady terkejut. Tidak ada satupun cara untuk mengalahkan manusia seperti ini yang muncul dalam pikirannya. Bukankah seharusnya saat sesuatu yang menyeramkan muncul di kegelapan, orang akan berhati-hati? Atau mungkin saya memang sudah terbiasa menghadapi hal-hal semacam ini. Lagi pula, makhluk yang ia kendalikan tak kalah mengerikan. Sebagai percobaan lain, Lady menimbulkan suara langkah kaki tepat di belakang mereka. Lucia menoleh, begitu pula saya. Tidak ada siapapun di sana. Ketidakjelasan asal-usul itulah yang menjadi dasar dari rasa takut. "Apa itu?" tanya Lucia lagi. "Tidak ada siapapun. Phantom itu hanya berusaha menakut-nakuti kita," jawab saya. Lady merenung sejenak. Apakah karena matanya, mata merah darah itu? Atau karena ia memang terbiasa dengan makhluk menyeramkan? Jika dibandingkan dengan sosok aneh yang saya kendalikan, bayangan putih di jendela atau suara langkah di belakang hanyalah hal sepele. Saatnya menunjukkan yang paling menakutkan. Gampangnya cuy, Lucia terlihat sangat panik dan super ketakutan. Setiap ada suara kecil dan gerakan kecil, dia selalu nempel ke tubuh Sarah sambil bertanya kepadanya. Lucia terlihat tegang, sementara saya tetap tenang, wajahnya penuh keyakinan. Lady menutup mata sejenak, lalu tiba-tiba muncul di luar lorong, melesat menembus udara dengan kecepatan tinggi. Inilah saat kemampuan sebenarnya diuji. Dengan tepukan telapak tangan yang berturut-turut, bekas darah tercetak di kaca jendela, meninggalkan jejak menyeramkan yang membuat wajah Lucia pucat pasi. Tak mungkin ada orang biasa yang tidak merasakan takut menghadapi pemandangan itu. Lady menyeringai percaya diri. Namun di hadapannya, saya tetap tenang, tanpa perubahan ekspresi. Ia mengangkat tongkat dan mulai menghantam kaca dengan keteguhan. Suara pecahan kaca bergemuruh, retakan menyebar cepat, menghancurkan bekas telapak tangan seolah tak berarti apa-apa. Lucia, yang sebelumnya diguncang ketakutan, kini terdiam, mata terbelalak melihat ketenangan luar biasa lawan mereka. Fenomena mengerikan itu tak menimbulkan efek apapun pada saya. Ia bahkan mencondongkan tubuh keluar jendela, menatap lurus ke arah Lady. Rasa takut merayap di tubuh Lady. Tatapan matanya yang berkilau merah kini memancarkan kebingungan, seolah perwujudan ketakutan yang biasanya ia kendalikan justru berbalik menatapnya. Saya mencengkeram bingkai jendela dan melompat keluar dari lantai 5. Tubuhnya menjejak udara seolah tanah itu kosong, lalu melesat ke arah Lady dengan presisi yang memaksa sang fantom mundur.
Lady mencoba menghindar, tapi gerakan saya terlalu cepat, terlalu tepat. Tidak ada celah. Saat saya mengangkat tongkat, bersiap menghantam, tiba-tiba sebuah lengan besar muncul dari dalam gedung. Lengan itu mencengkeram tubuhnya dengan kekuatan mengerikan, menghentikan gerakannya. Monster Digi telah muncul. Tubuh kekarnya, kulit melepuh, menghantamkan saya ke dinding dengan suara benturan yang menggema. Monster Digi adalah kebalikan dari Lady. Jika Lady mengandalkan ketakutan mental untuk menundukkan lawan, Digi mewujudkan teror melalui kekuatan fisik murni. Dulunya manusia, kemampuan fisiknya kini jauh melampaui batas normal. Bagi Lady, meminjam kekuatannya memang menjengkelkan. Tetapi ketika teror psikologis gagal, satu-satunya cara hanyalah menggunakan kekuatan fisik. Sekarang, Monster Digi berdiri sebagai raksasa nyata di hadapan saya. Tubuhnya besar, penuh otot tebal dan rantai, memancarkan ancaman yang bisa mematahkan seorang manusia dalam sekejap. Namun, saya tetap tegap. Mata merahnya menatap monster itu dengan tenang, seolah menghadapi ancaman sebesar apapun hanyalah hal biasa. Lady menatap situasi itu dengan campuran kekagetan dan ketakutan. Rencananya untuk menakut-nakuti manusia gagal total. Monster yang seharusnya menimbulkan rasa takut kini kebingungan. Bahkan teror fisik dari Digi pun belum tentu cukup menghadapi gadis misterius ini. Treasure Vault yang ia kendalikan kini terasa rapuh, seolah semua kekuatan yang ia kuasai selama ini bisa runtuh di hadapan manusia satu ini. Di masa lalu, Monster Digi adalah ancaman nyata yang menebarkan ketakutan ke seluruh negeri. Ribuan orang jatuh di hadapannya, bahkan militer pun tak mampu menghentikannya. Itu semua terjadi di zaman ketika ia masih eksis. Monster Digi, makhluk buas yang mampu membantai seorang perempuan hanya dengan satu tebasan, baru saja melemparkan saya ke dinding. Namun, bukannya terluka, saya bahkan tidak merasakan sedikit pun cedera. Dalam sekejap sebelum menabrak, ia memutar tubuhnya di udara dan menjejak dinding dengan kedua kaki. Gerakan yang hampir seperti akrobat. Sorot mata merah darahnya membuat Monster Digi yang yakin bisa membunuhnya mundur satu langkah. Semua itu karena mana material, kekuatan yang membangkitkan Lady dan makhluk-makhluk lain di dunia ini hingga tak masuk akal. Lady tahu, menurut informasi yang dimilikinya, manusia, terutama laki-laki, seharusnya lebih kuat secara fisik daripada perempuan. Namun di dunia ini berbeda. Ada perempuan yang jauh lebih kuat daripada laki-laki dewasa, bahkan lebih kuat dari Hugh Legrand, ksatria yang pernah menghadapi Monster Digi. Yang lebih menakutkan, saya saat ini bahkan belum memanggil makhluk-makhluk aneh yang menjadi pengikutnya. Sementara Monster Digi masih kebingungan, saya melangkah maju tanpa rasa takut. Gerakannya tegas, penuh keyakinan, bukan seperti seseorang yang menghadapi monster bertubuh besar dengan kepala terikat rantai dan bau busuk menguar di udara. Monster Digi buru-buru mengayunkan kapaknya ke arah saya dengan kecepatan yang bisa memotong tubuhnya menjadi dua. Namun tongkat kecil yang dipegang, saya menahan serangan itu. Sebuah kilatan hitam keunguan menyambar. Itu bukan petir biasa, melainkan energi misterius kekuatan yang sebelumnya hampir menghancurkan Lady. Kapak Monster Digi terpental oleh tongkat saya. Mata saya terbuka lebar, menunjukkan kejutan sekilas. Namun gerakan itu sama sekali bukan perhitungan sebelumnya. Tongkat. Saya menghantam tubuh Monster Digi yang terbuka. Cahaya hitam berkilat meledak, dan tubuh monster itu, meski tertutup otot tebal, rusak parah. Jeritan panjang bergema di koridor. Lady segera menarik mundur Monster Digi. Tubuhnya mencair menjadi cairan hitam dan menghilang. Tapi dampak serangan itu sudah fatal. Sekalipun belum mati sepenuhnya, Monster Digi jelas tak bisa bergerak untuk sementara waktu. Saya hanya melambaikan tongkatnya ringan sambil mengklik lidahnya. Kabur lagi. Kata-kata itu hampir lolos dari mulut Lady, namun ia segera menahannya. Tidak boleh, itu bukan kata yang pantas keluar dari pihak yang seharusnya menebar ketakutan. Keluhan semacam itu hanyalah suara dari yang diteror, yang mencoba membalas namun akhirnya kalah. Bahkan jika lawan kalah, selama ada rasa takut, Monster Digi bisa menerimanya dengan bangga. Saat melawan Hugh, itu masih masuk akal. Tapi ini terlalu keterlaluan. Sulit dibedakan siapa monster sebenarnya. Saya menatap Lady dengan tajam, tapi tidak mendekat.
Jarak yang tercipta akibat serangan mendadak monster Digi masih ada. Saya seakan predator yang memahami jangkauan serangannya sendiri, menunggu waktu yang tepat. Tiba-tiba, aura berbeda mendekat, Demon Shark. Seekor hiu buas yang bisa menyelam melalui tanah dan dinding untuk menyerang mangsanya. Kali ini ia datang tanpa dipanggil, memasuki area ini sesuka hati. Tidak ada yang tahu dari zaman mana atau bagaimana ia ada, yang jelas ia penuh kebencian dan nafsu makan terhadap manusia. Lady menoleh sejenak. Jika itu hiu terkutuk, mungkin saya bisa dijatuhkan oleh serangan mendadaknya. Lady menggantungkan harapannya pada kemungkinan itu. Namun Demon Shark justru berbalik arah beberapa belas meter sebelum mencapai mereka. Dengan kecepatan mengerikan, ia kabur menjauh. Biasanya, tanpa diminta pun ia akan menyerang habis-habisan. Dasar hiu brengsek, Lady mengumpat lirih. Tubuh besar makhluk itu ternyata cukup cerdas untuk mengenali lawan tangguh. Benar-benar tak berguna. Seharusnya ia belajar dari monster Digi. Saya tetap tenang, tidak maju. Kemungkinan besar ia menunggu waktu yang tepat. Apalagi kekuatan anehnya masih bisa digunakan. Lady masih menyimpan satu kartu terakhir, perangkat Treasure Vault peninggalan Dewa Bintang, alat untuk mengumpulkan rasa takut. Menggunakannya sekarang sama saja dengan mengakui kekalahan. Tapi lawan ini, monster, arwah gentayangan, bencana, atau ancaman apapun, tidak ada yang mampu menakutinya. Jika dibiarkan, Treasure Vault bisa saja hancur sepenuhnya. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, saya mengerutkan kening, menatap Lady dengan tajam. "Apa tujuanmu?" Lady tidak menjawab. Ia hanya tertawa pelan. Senyum tipis terukir di wajahnya. Tidak ada alasan untuk menjawab pertanyaan itu, apapun yang dikatakannya. Saya jelas tidak akan merasa takut. Kalau begitu, hanya ada satu cara. Langsung membaca ketakutannya dan mewujudkannya. Itulah sistem yang pernah ia gunakan melawan Hugh. Sistem peninggalan Dewa Bintang yang tertanam di Treasure Vault. Sangkar mimpi buruk atau disebut Bad Dream. Lady mengangkat kedua tangannya. Tawa cekikikan menggema di sepanjang lorong. Udara mulai bergetar. Mana material yang terkumpul selama berabad-abad di Treasure Vault bergolak, menyatu dalam pusaran besar kekuatan. "Baiklah," pikir Lady. "Tunjukkan padaku ketakutan yang tersembunyi di hati musuh bebuyutan Treasure Vault bernama saya ini. Apakah benar-benar ada sesuatu yang bisa membuat gadis itu takut?" Keraguan itu perlahan memudar saat kabut hitam berkumpul di satu titik. Udara menjadi berat, suhu turun. Dari kegelapan yang berputar, sesuatu mulai terbentuk. Lady menatap tanpa berkedip. Apa yang ditakuti oleh perempuan ini? Perempuan yang bahkan mampu mengendalikan makhluk hitam mengerikan itu. Kabut mengeras, membentuk sosok manusia. Langkah demi langkah, bayangan itu menjadi jelas. Seorang perempuan berambut hitam muncul di hadapan mereka. Kulitnya pucat bagai salju, rambut panjangnya terurai liar. Dari celah poni yang menutupi sebagian wajah, tampak sepasang mata merah menyala, berkilat seperti darah segar. Lady terpaku. Untuk pertama kalinya, bahkan dirinya tidak yakin apakah yang baru saja ia panggil benar-benar ilusi, atau sesuatu yang seharusnya tidak pernah dipanggil sama sekali.